Peran teknologi bagi pertanian di benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Dengan luas wilayah 30.224.050 km persegi, termasuk pulau-pulau yang berdekatan. Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi. Dengan 800 juta penduduk di 54 negara, benua ini merupakan tempat bagi sepertujuh populasi dunia. Di tahun 2018, benua ini menyumbang sekitar 16% dari populasi manusia di dunia. Pada tahun 2007, diperkirakan jumlah penduduk Afrika mencapai 936 juta jiwa. Kepadatan penduduk Afrika kurang lebih 31 orang per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Angka kematian penduduk di Afrika merupakan yang tertinggi di antara benua-benua lain karena banyak terjadinya wabah penyakit dan peperangan. Sebuah laporan baru memprediksi Afrika akan mengalami pertumbuhan penduduk terbesar di dunia antara sekarang dan 2050. Laporan dari Biro Referensi Penduduk menyebutkan jumlah penduduk di kawasan termiskin di dunia itu akan naik lebih dari 2 kali, dari 1,1 miliar menjadi 2,4 miliar. Matahari dalam banyak kasus memang telah menyebabkan berbagai bencana. Tingkat panas matahari yang mencapai titik ekstrim dapat menyebabkan kebakaran hutan yang parah. Selain itu, gelombang panas yang dipancarkan oleh matahari pada tahun 2019 telah menyebabkan ribuan kematian di seluruh dunia. Kekeringan menjadi salah satu faktor utama yang membuat pertanian di Afrika menurun dan mengalami kerusakan. Panas matahari telah menjadi salah satu sebab terjadinya kekeringan di Afrika Selatan. Pada peristiwa tersebut, kekeringan menyebabkan permukaan air di 6 bendungan yang menjadi pemasok air utama terus menurun. Permukaan air bendungan yang terus menurun dengan parah mulai diidentifikasi pada tahun 2015 dan mencapai puncaknya pada tahun 2017. Dampak dari kekeringan pun menjadi sumber air untuk mengairi para tumbuhan menjadi kering dan kosong. Petani-petani semakin sulit untuk merawat tanaman. Negara-negara miskin umumnya sangat rentan terkena dampak dari badai dahsyat, kekeringan, gelombang panas dan banjir akibat pemanasan global yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Karena cuaca yang tidak menentu dan sering berubah drastis, tanaman-tanaman menjadi mudah mati, seperti misalnya suatu tanaman baru saja tumbuh dengan biasa di udara yang panas. Namun tiba-tiba hujan dan badai datang. Kawasan pertanian mengalami banjir dan merusak tanaman yang baru saja tumbuh. Bukan hanya faktor alami, faktor umur penduduk sebagai petani juga mempengaruhi besar kecilnya pendapatan pertanian yang dihasilkan oleh penduduk benua Afrika. 65% petani di Afrika berusia sekitaran 50 ke atas, yang mengartikan bahwa mereka adalah petani-petani tua yang tingkat pendidikannya masih kurang. Mereka masih terpaku dengan cara lama dan tradisional yang pastinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Mereka juga belum bisa menerima teknologi dengan baik karena mereka rasa masih kurang paham dengan perkembangan teknologi. 35% petani muda sudah menerima dan mencoba teknologi untuk pertanian, dan bahkan ada pula beberapa dari mereka yang mampu menjadikan teknologi sebagai pembantu besar dalam bidang pertanian negara mereka. Walaupun sudah ada petani yang menggunakan teknologi, persentase hasil pertanian di benua Afrika masih dibilang sedikit. Mereka harus bersiap-siap untuk melewati kenaikan penduduk yang tinggi di tahun 2050. Setidaknya, mereka telah menyimpan bahan-bahan pangan agar tidak mengalami bencana kelaparan di masa depan.
Oleh karena itu, pemerintah di benua Afrika mulai bergerak dan mendorong para pengusaha besar dan mampu untuk membangun inovasi teknologi baru untuk membantu menguatkan pertanian di benua Afrika. Pengusaha muda yang sudah terpelajar dan mengerti teknologi mulai bergerak dan bekerja sama untuk membantu lebih keras pertanian di negara mereka, membangun aplikasi, sarana, alat, dan semacamnya untuk mempermudah para petani-petani agar tidak gagal panen. Yang pertama ada Zenfus Smart Farm. Zenfus Smart Farm adalah alat sensor elektronik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tanah seperti nutrisi, suhu, pH, kelembapan, dan lain-lain. Pada server tersebut akan ada algoritma yang menganalisis data dan akan memberi saran kepada petani-petani tentang apa yang harus dilakukan. Sistem akan menggunakan kamera khusus pada saat tanaman tumbuh untuk membangun kesehatan vegetatif untuk mendeteksi penyakit. Yang kedua ada Ujusi Kilimo. Ujusi Kilimo adalah teknologi sensorik berbasis data yang akan memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti para petani untuk membantu meningkatkan produktivitas tanaman mereka. Ujusi Kilimo telah membantu 200 petani dan berdampak pada 1.000 orang dalam 1 tahun terakhir. Teknologi Ujusi Kilimo menggunakan perangkat sensor dan platform interaktif real-time yang memudahkan analisis dengan akurasi yang lebih baik. Yang ketiga adalah Sun Culture. Sun Culture adalah perusahaan yang menjual Agro-Solar Irrigation Kit, sistem irigasi tetes yang sepenuhnya bertenaga surya. Sun Culture telah mengembangkan produk baru yang menyederhanakan pertanian. Sun Culture merupakan satu-satunya penyedia solusi pemompaan air tenaga surya, seluruh peralatan irigasi tetes, layanan agronomi, dan lain-lain. Teknologi lainnya yang berupa aplikasi. Farm Drive adalah aplikasi kredit alternatif untuk para petani kecil atau para petani yang selama ini tidak dapat mengakses fasilitas kredit. Solusi ini tidak hanya akan membuka jutaan dolar modal yang sebelumnya menghindari resiko bagi para petani tersebut, tetapi juga akan meningkatkan mata pencaharian seluruh masyarakat, sehingga mengurangi kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Farm Drive ini menggunakan ponsel, data alternatif, dan pembelajaran mesin untuk menutup celah data yang penting. Farmerline adalah sebuah perusahaan perangkat lunak sosial yang mempunyai misi mengubah jutaan petani menjadi pengusaha sukses. Farmerline memiliki layanan informasi yang bisa mengirim SMS dan pesan suara tentang ramalan cuaca, harga pasar, teknik pertanian baru, aplikasi agrokimia, dan keuangan langsung ke ponsel petani dalam bahasa lokal. Melalui ponsel yang mereka miliki, dengan fitur-fitur yang tersedia, petani juga dapat terhubung ke pasar global serta membeli input dan layanan pertanian. Petani yang menggunakan Farmerline dapat melihat peningkatan lebih dari 50% dalam pendapatan mereka. M-Farm adalah sebuah aplikasi yang menyediakan data berharga bagi petani dan sebuah platform yang menghubungkan petani dengan pemasok makanan. Aplikasi ini juga memungkinkan petani mengirim pesan teks yang meminta informasi tentang harga tanaman. Para petani Kenya yang menggunakan M-Farm adalah orang yang percaya bahwa berinvestasi adalah pesan teks yang mahal akan menguntungkan mereka ketika mereka dapat menjual hasil panen dengan harga yang lebih tinggi. Pengembangan teknologi digital dan non-digital seperti tadilah yang dapat membantu para petani untuk meningkatkan kebutuhan pangan penduduk. Pemanfaatan teknologi melalui penerapan precision farming hingga pengelolaan supply chain yang efisien akan berdampak pada peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Walaupun teknologi yang dibuat masih sedikit, namun warga benua Afrika setidaknya memiliki harapan untuk masa depan agar tidak menjalani masa-masa sulit seperti bencana kelaparan yang berkelanjutan.